sebentar ketika firman Tuhan akan disampaikan dan kita siap semua untuk menerima firman Tuhan bersertai dengan pengurapan terus hati. Kita semua percaya bahwa firman Tuhan akan penuh kuasa, firman Tuhan akan menjadi kekuatan, firman Tuhan akan menjadi sesuatu yang luar biasa buat kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Timothy Roy. Waktu kami berikan ke Pastor Timothy Roy. Terima kasih Bapak Host, Bapak Pendeta Matius Setiawibowo. Para kekasih, kita akan tunduk kepala sejenak dan kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, petang hari ini kami bersyukur karena kembali Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mendengar suara-Mu dan untuk membalance hidup kami sendiri, untuk introspeksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan di dalam hidup kami menjelang hari kedatangan-Mu atau menjelang kematian kami masing-masing. Itu sebab Tuhan, hamba persembahkan penyampaian firman supaya sabda-Mu yang murni boleh masuk dalam hati pikiran kami, tertanam dan tersimpan di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dengan lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semuanya, dan hamba percaya Engkau akan berbicara dengan kuasa Roh Kudus-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita masuk pada bagian ke-25 ini, pada tekad yang ke-7, Anda bisa berkelimpahan. Mari para kekasih, ikuti perkataan saya. Saya bisa berkelimpahan. Sekali lagi, 1, 2, saya bisa berkelimpahan. Ya, para kekasih, ini bukan satu pelajaran yang biasa, ini pelajaran yang luar biasa. Ya, saudara, seringkali kita cuma berdoa minta berkelimpahan, tetapi nggak tahu caranya, saudara. Seperti anak kecil, dia minta ngotot, dia minta sepeda motor, ya, saudara. Tapi dia belum boleh. Nah, inilah permintaan orang Kristen kebanyakan begitu itu, saudara. Tidak ada hikmat sama sekali, memaksain Tuhan, tidak punya perasaan sama sekali, apakah permintaanku benar apa tidak. Ya, saudara, itu sebab kalau saya mengajak Anda untuk mengatakan saya bisa berkelimpahan, ini bukan sekedar kata-kata klise, tetapi ini harus dimengerti supaya terjadi. Firman kalau tidak dimengerti tidak terjadi loh, saudara. Apa saja? Itu sebab firman harus dimengerti. Kemudian baru diaminkan, saudara. Nah, disinilah saya dan saudara seringkali kita mengikuti segala cara, tata cara Kristen umum, sehingga pada akhirnya kekecewaan saja yang kita dapatkan, ya saudara. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 disebutkan, Beloved, I pray that you may prosper in all things. Ya. Para kekasih, aku berdoa supaya kamu berkelimpahan, berhasil dan berlimpah, itu prosper in all things, di dalam segala perkara. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Coba, kalimat ini komplit banget ya. Jarang ada ayat yang begini komplit. Kenapa kuasa ilahinya menganugerahi kita segala sesuatu untuk berguna bagi hidup yang saleh. Jadi kalau kita dianugerahi berkat-berkat kelimpahan oleh Tuhan, tapi hidup kita tidak saleh, itu jelas bukan dari Tuhan, dan kalau itu dari Tuhan, segera dicabut oleh Tuhan. Karena ayat ini begitu jelas, karena kuasa ilahinya telah menganugerahi kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahi kita dengan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Loh, berkelimpahan lagi kan? Janji-janji yang berharga dan sangat besar. Saudara, kita berdoa supaya perjanjian Tuhan sebelum kita meninggal dunia bisa terjadi pada semua pelayanan kita, pada jemaat yang kita layani, pada semua keluarga kita, keturunan kita. Para kekasih, saya ingin menunjukkan pada saudara mengenai soal 3 Yohanes 2 tadi. Wow, aku berhasil dan berlimpah
dan tubuhku sehat. Nah, ini adalah intisari keberhasilan kelimpahan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ya pada ayat yang kedua. Para kekasih. Bila apa? Bila jiwaku berkelimpahan. Ya, sebab tadi disebutkan dan demikian juga dengan jiwamu pun berkelimpahan. Jadi bila jiwa kita berkelimpahan, saudara, maka kerja sukses, tubuh sehat, ya kita bisa aktif, dinamis, progresif, proaktif, ya para kekasih. Kenapa? Karena ada jiwaku berkelimpahan. Sebelum tubuhku, sebelum keuangan materi berkelimpahan, maka jiwaku harus berkelimpahan dulu. Jadi seorang pebisnis itu proyeksinya untung dulu. Uangnya banyak dulu. Saldonya di bank banyak dulu. Berkelimpahan uang dulu. Itu pebisnis. Saudara, itu sebab saya tuliskan 10 tekad ini untuk pebisnis dan untuk hamba Tuhan. Nah, para pebisnis harus tukar pikirannya. Putar pikirannya. Aku harus nomor 1, jiwaku berkelimpahan dulu. Baru Tuhan akan membelain aku untuk aku menerima segala yang berkelimpahan. Berhasil, berlimpah, sehat, bahagia, ya, successful, progresif orangnya, tidak pesimistis. Ya, saudara, nah di sini kita melihat kelimpahan jiwani, kelimpahan rohani, inilah yang nomor 1. Yang Tuhan tekankan. Tekad kita nomor 7 adalah jiwa kita berkelimpahan. Amin. Nah, kalau kita bisa demikian, maka apapun yang kita kerjakan akan membawa hasil di dalam kehidupan kita. Para kekasih, nah jangan mengandalkan time duniawi, tetapi kairos waktu Allah. Kenapa? Karena tadi saya bicara mengenai soal kelimpahan, ya saudara, ataupun saldo yang banyak. Dalam dunia kita mengenal tentang time is money. Nah, saya perlu menghubungkan korelasi apakah yang harus kita ketahui tentang jiwa yang berkelimpahan dan keuangan. Ya, saudara. Saya menunjukkan paradigma duniawi, yaitu apa? Time is money, saudara. Jadi, kalau kita mengajak orang datang ke gereja seringkali, enggak, aku masih butuh uang, aku mau kerja lagi dulu, time is money. Ya, kemudian ada diajak berdoa ataupun bersekutu dalam MK, dalam mesbah keluarga, orang menolak karena masih banyak kebutuhannya. Dalam pikiran dia, time is money. Kalau aku ikut ke MK, aku ikut kebaktian, 1,5 sampai 2 jam, ya 2 jam itu berapa duit? Nah, jadi di sini kita melihat bahwa orang itu untuk berhasil, pikirannya itu adalah time is money. Saudara, ya. Kemudian yang kedua mengenai soal time. Karena sebentar saya akan masuk secara lebih detail mengenai soal time, ya. Time duniawi dan kairos waktu Allah. Nah, kita harus pilih kairos waktu Allah. Sehingga usaha mata pencaharian, pelayanan di dalam kebaktian kita, dalam gereja kita, itu Roh Kudus yang kerja, para kekasih. Marilah kita mengalami bahwa Roh Kuduslah yang membela kita, Roh Kuduslah yang berjalan, membuka jalan, pioneering kita, supaya kita dipioneering oleh Roh Kudus, sehingga semua jalan terbuka dengan baik. Kita sedikit berjuang, Roh Kudus banyak berjuang. Karena kita menggunakan asas kairos waktu Tuhan. Ya, saya bicara lebih dulu mengenai soal time duniawi, time is money. Kemudian orang mengatakan menolak untuk datang sama Tuhan, menolak untuk berdoa. Pribadinya tergerak, Roh Kudus berbicara, anakku, ayo kamu berlutut berdoa sekarang malam ini. Aduh Tuhan, capek, ngantuk Tuhan, next time, next time. Ayo kebaktian, ini ada harinya Tuhan. Ya, istri atau suami mengatakan, yang satu bilang, next time aja, aku capek, aku ada janjian ini. Ya saudara, nah aku mau olahraga dulu, next time aja. Karena apa? Karena pikirannya time is money. Ini induk daripada semua
usaha menyingkirkan Tuhan dari hidup kita. Time is money adalah jebakan iblis, tipu daya dari neraka. Ya, kemudian ada orang juga tidak mau diganggu. Hari ini aku mau, hari Minggu ini aku tahu harus ke gereja, tapi aku mau pakai ini menjadi me time. Ini me timeku. Dari Senin sampai Sabtu aku cari duit. Dari Senin sampai Sabtu sibuk sekali. Hari Minggu ini me timeku. Aku ingin santai, aku ingin jalan-jalan, aku ingin ke mall. Ya, saudara, semua induknya dari time is money. Nah, jadi time-nya Tuhan tersingkirkan. Kalau time-nya Tuhan, time buat Tuhan tersingkirkan para kekasih, maka kairos, waktu Tuhan, tidak akan diberikan kepada kita. Ya, akhirnya dari time is money, next time, ini me time-ku, akhirnya apa? No time for Jesus. Nah, ini no time buat Yesus. Itu sebab kita harus mempunyai paradigma dan cara pikir beda. Istimewa saudara-saudara para pebisnis, supaya tidak menggunakan paradigma time is money. Ya, saudara. Supaya apa? Supaya time-nya Tuhan, yaitu kairos. Katakan kairos. Waktu Tuhan cepat terjadi dalam pelayanan saya, dalam mata pencaharian saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Selanjutnya mengenai soal uang. Ya, saudara, pada pertemuan kemarin saya sudah tayangkan ini. Ya, ini adalah satu patung yang bernama The Charging Bull, banteng ngamuk. Nah ini ya, banteng ngamuk. Ini ada betul ya. Saya dan Ibu Gembala dan anak-anak sudah melihat di sini. Ya, ini patung ini ada di pas perempatan atau perlimaan itu, ya saudara, dari Times Square. Pusat perdagangan seluruh dunia ada di Times Square, New York, saudara. Di sini kebanyakan orang, ya saudara, di situ kebanyakan gedung-gedung itu semua model kuno, semua tidak ada yang modern. Dan semua itu adalah bank-bank kaliber internasional. Ini Times Square nih, saudara. Jadi setiap jalannya itulah bank-bank yang menjadi induk dari anak cabangnya di seluruh dunia, ada banyak. Ya, saudara, itu ada di situ. Bank dari Tokyo ada di situ, dari Korea juga ada di situ, dari Afrika ada di situ, dari Australia juga ada di situ. Semua menginduk ke New York, ke Times Square. Apa artinya Times Square? Square adalah alun-alun, semacam alun-alun atau park. Ya, bentuknya square. Ya, segi empat. Times itu adalah uang. Ya, jadi inilah pusat perdagangan seluruh dunia. Sehingga pusat perdagangan yang lain, Hang Seng umpamanya ada di Hong Kong, ya saudara, kemudian di Korea, semua mempunyai Times Square. Kota-kota megapolitan ada Times Square di seluruh negara. Tetapi induknya ada di New York. Saudara, ini di mana ada Charging Bull ini. Para kekasih, kenapa? Karena manusia itu memberhalakan uang. Ya, ceritanya ini adalah sesuatu patung yang tidak ada di dalam planning kota New York. Muncul tiba-tiba. Ya, karena seorang pematung dari Italia yang tinggal di New York, ya, saudara, bernama Arturo Di Modica, dia pada tanggal 15 Desember 1989, saudara tahu ya, 89 itu adalah masa resesi ekonomi dunia. Kemudian terulang lagi pada tahun 1997 dan 98. 10 tahun kemudian. Nah, ini yang pertama resesi besar-besaran dunia. Sehingga Times Square ini sepi. Saudara, bank-bank itu hanya buka separuh pintu. Pegawai dirumahkan. Lalu Arturo Di Modica, dia membuat ini. Ini patung perunggu, saudara. Patung perunggu. Kalau tidak salah ini beratnya
kosong sih, di dalamnya kosong, tapi beratnya sekitar 1,4 ton. Ya, saudara. Malam-malam, tengah malam, jam 2 pagi, dia dengan kendaraan berat menaruh ini patung diam-diam di trotoar itu. Saudara. Sehingga ketika pagi, orang-orang yang lewat kaget semua. Loh, kapan ini adanya? Kemarin aku lewat belum ada. Saudara, akhirnya dia dipanggil polisi, ketahuan bahwa dia yang bikin, dia yang taruh, itu harganya mahal sekali, saudara. Dia sepertinya berkorban untuk supaya masyarakat keuangan dunia, masyarakat New York bangkit kembali semangatnya. Ini, lihatlah banteng yang ngamuk ini. Gitu, ya saudara. Nah, sehingga maraklah kembali NYSE, New York Stock Exchange. Nah, ya disinilah perdagangan stok saham dunia terbesar. Dan semua orang memuji Arturo Di Modica. Karena dia bisa mengangkat kembali semangat orang cari duit. Ketika resesi ekonomi dahsyat tahun 1989. Ya, saudara-saudara, itu sebab saham-saham yang berhasil, yang untungnya banyak, diberi nama bullish. Diambil dari bull ini, banteng ini. Ya, saudara, jadi saham yang bullish, itulah orang-orang yang mencari. Ya, saudara, ini kisahnya di situ. Dan memang banyak orang konon katanya kalau datang memegang, terus jadi nanti dapat kecipratan berkat begitu ya. Tapi saya tidak memegang, keluarga saya tidak memegang itu. Nah, saudara, cuman kami sempat memotretnya juga, tapi ini bukan hasil potretan dari Ibu Gembala atau saya, tidak. Ini saya ambil dari Google. Ya, hasilnya bagus sekali. Para kekasih, jadi saya menjelaskan, di dunia ini parameter dan paradigma cuma satu mengenai soal time, yaitu duit, saudara. Nah, kalau seorang pebisnis Kristen hanya berpatokan pada time is money, saudara, dan hanya ingin cepat mumbul kembali, untung besar, ya saudara, maka dia akan bertingkah seperti the charging bull, ya, banteng yang mabuk, banteng yang ngamuk, saudara, semua diterjang. Siapa berani melawan? Tidak ada, ya saudara. Itu sebab marilah kita harus mempunyai paradigma, parameter yang beda, yaitu hubungan yang baik kita dengan Tuhan. Maka saya yakin keuangan keluarga, keuangan perusahaan, keuangan pekerjaan Tuhan gereja akan diberkati luar biasa di luar jalan pikiran normal kita. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Para kekasih, time is money. Dan disinilah sejarah daripada saham-saham yang bullish. Ya, saudara. Jangan andalkan time duniawi, tetapi kairos waktu Allah. Ya, para kekasih, ini tadi saya sudah jelaskan pada saudara. Saya tulis di sini, jangan permainkan waktunya Allah. Kairos waktu Tuhan. Ya, saudara, kalau kita melihat ilustrasi background dari slide ini, seorang penghulu malaikat yang meniupkan nafirinya, ya ini adalah nafiri yang ke-7. Saudara, kiamat datang. Nah, seringkali saudara, orang tidak meninggal pada hari kiamat besok, sudah meninggal lebih dulu. Ya, seperti istri saya, Pastor Syaini, sudah pulang ke rumah bapak lebih dulu. Ya, siapa tahu? Tidak ada yang tahu. Saya suaminya tidak ada perasaan sama sekali. Iman saya begitu kuat bahwa istri saya sembuh dan akan saya bawa pulang. Saudara, para kekasih, tapi tidak bisa. Orang itu berkehendak, tapi Tuhan yang menentukan. Itu sebab saya dan saudara harus tahu, pada saat kita mengatakan, aku sehat, aku kuat, aku tidak akan sakit, aku tidak akan kena COVID, aku tidak akan mati cepat. Saudara, malah mati nanti. Ya, itu sebab saya dan saudara harus tahu, tidak ada satu orang bisa memprediksi. Makanya saya tulis, jangan permainkan waktu Allah. Hidup ini waktu Allah.
hidup saya dan hidup Anda. Untuk apa kita sia-siakan? Ya, saudara, kita harus menghargai anugerah Tuhan. Ada dua pokok pikiran yang saya sampaikan melalui satu, Ulangan 31 ayat 14. Mohon seorang saudara suka bacakan buat kita. Kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-14. Ulangan 31 ayat 14, pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Para kekasih, apa yang kita pelajari mengenai soal waktu Kairos Tuhan. Tuhan memberitahu kepada Musa. Musa sudah tua, saudara. Ya, Musa sudah memasuki 120 tahun usianya. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, ajak Yosua. Yosua ini adalah pembantunya dia. Ya, saudara. Pada zaman feodal, penjajahan Belanda atau penjajahan Jepang, itu namanya jongos. Ya, di dalam bahasa daerah, bahasa Jawanya, jongos, budak. Yosua itu jongosnya Musa, saudara. Nah, saudara tahu antara majikan dengan pembantu, wah itu jauh sekali kan? Tetapi lihat-lihat siapa pembantunya. Pembantunya seorang yang hebat di mata Tuhan, yang bisa melanjutkan karir kepemimpinan umat Tuhan yang terpilih ini, yaitu melanjutkan Musa. Hanya beda sedikit saja si Yosua ini. Saudara yang kekasih, lihat, dan Yosua mendapat kepercayaan Allah. Tuhan bicara kepada Musa, Musa bawa Yosua ke dalam kemah pertemuan, ya, kemah perhimpunan. Ya. Panggillah Yosua, berdirilah di kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Jadi Tuhan mau Musa mendengarkan perintah Tuhan kepada Yosua. Ya, di sini regenerasi terjadi, para kekasih. Nah, siapa yang pantas menjadi successor ataupun penerus, ya penerus daripada Musa? Orang yang layak melayani kemah pertemuan. Saudara, hanya dialah yang layak menjadi successor, penerus daripada Musa yang sudah sepuh ini. Ya, saudara, kenapa? Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati, Musa. Saudara-saudara, di sini kita melihat kairos waktu Tuhan, maka kita akan melihat di sini skop pertama, ya, dimensi ataupun aspek pertama, bukan dimensi, aspek pertama adalah sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Saudara, apakah masih mikir time is money lagi? Time is money itu bisikan iblis. Itu sebab kalau orang dia berserah kepada Tuhan, sehingga waktu-waktu orang ini yang berserah kepada Kristus itu menjadi kairos, maka Tuhan ikut campur tangan dalam bisnis dia, ikut campur tangan dalam pelayanan saya, dalam pelayanan saudara. Tetapi kalau kita sebagai pelayan Tuhan, kita juga punya pikiran time is money, wah itu fatal banget, saya bilang. Fatal banget. Itu tidak boleh bagi seorang hamba Tuhan. Ya, saudara, seorang hamba Tuhan harus menyerahkan waktunya kepada Tuhan. Sehingga dengan apa? Sehingga dengan demikian, kairos Tuhan terjadi. Jangan lupa kairos itu Tuhan yang berkehendak. Dia melihat hambaku setia. Ya, maka kairosku terjadi padamu hambaku. Aku akan mencukupi bahkan berkelimpahan apa yang kau butuhkan dalam pelayanan, dalam keluarga pada hari tuamu. Saudara, ya, kenapa
karena sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Makanya saudara, ini penting sekali ya. Kita semua baik yang berkarir sebagai guru, dosen, pebisnis, ibu rumah tangga yang tidak bekerja, ya saudara, atau pensiunan, kakek dan nenek yang sudah sepuh, semua harus punya pikiran kairos Tuhan. Kairos Tuhan, penghargaan manusia berdosa ini kepada kehendak Tuhan. Tuhan senang. Bukan Tuhan senang kalau kita berdoa saja dan menyembah Dia. Tapi Tuhan paling senang kalau hati kita itu hancur dan persembahkan kepada Tuhan. Ya, saudara, itu yang Tuhan paling suka. Yesaya 15 ayat yang ke-7. Persembahan kepada Tuhan yang sungguh-sungguh dari hati yang hancur. Maka Tuhan akan turun dan akan memulihkan keadaan kita. Sehingga kita tidak lagi membutuhkan time is money, kita membutuhkan kairos Tuhan. Sehingga waktu Tuhan memuliakan kita, Dia akan mulai membuat desain, schedule, jadwal. Timing Tuhan mulai terjadi sama kita orang. Karena tidak ada kata money, tidak ada kata money pada time kita. Saudara. Nah, kalau kita bisa demikian, maka saya yakin Tuhan akan mencurahkan anugerah yang luar biasa. Karena kita mengizinkan Tuhan, waktumu, kehendakmu Tuhan, rencanamu Tuhan, apa yang menjadi kehendakmu, biar kau jadikan pada hambamu. Wah, Tuhan paling senang itu, ya saudara. Hal yang kedua, saudara, aspek kedua, Markus 13 ayat 28 dan 29. Ya, kiranya ada seorang saudara membaca buat kita. Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 28 dan 29. Silakan. Markus 13 ayat 28 dan 29. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Amin. Terima kasih Bapak Sigit. Para kekasih, perhatikan ya. Kedatangan anak manusia judulnya ya. Perumpamaan tentang pohon ara. Nah, aspek kedua dari time, kairos, waktu Tuhan adalah waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Saudara, tadi secara pribadi kita meninggal ya, saudara. Tapi kedatangan Dia secara massal, Dia hanya berhenti di angkasa, di awan-awan, saudara. Dan Dia memanggil, Dia memberuk, Dia mengangkat. Wah, tiba-tiba kita bisa terangkat, saudara. Kalau kita belum meninggal, ya, kita akan dirubah dalam sekejap, dan kita akan terangkat ke atas bertemu dengan Yesus di angkasa. Wow. Ya. Siapa yang pernah bisa membayangkan? Tidak pernah bisa dibayangkan. Keadaan yang luar biasa menyenangkan, membahagiakan, dan spektakuler. Nah, itu disebutkan di sana ya. Dan disebutkan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara adalah Israel, saudara. Dan disebutkan Tuhan Yesus, ini perkataan Tuhan Yesus ya saudara. Kalau saudara punya Alkitab yang mempunyai tinta merah, ucapan Tuhan Yesus dalam 4 Injil, apa yang firman Tuhan ditulis dengan cetakan tinta merah, saudara akan melihat ini tinta merah semua ini. Ya saudara. Jadi, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ya, saya tidak memberikan pelajaran mengenai soal Israel. Wah, itu pelajaran yang rumit, panjang, dalam, dan
sulit. Ya, saudara. Tetapi saya akan memberikan secara ringkas. Perhatikan ayat ini. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut. Saudara yang kekasih, ranting, apabila rantingnya melembut. Jadi biasanya rantingnya keras, ya. Sekarang melembut. Kenapa? Karena ranting ini akan mengeluarkan tunas. Ya, lihat sekarang Israel. Israel sekarang berbeda. Israel modern berbeda dengan Israel pada, katakan pada 25 abad yang lampau. Sekarang mereka mempunyai policy merangkul negara-negara lain. Tetapi tidak semua negara mau dirangkul oleh Israel. Nah, dia mulai melembut. Dia tidak keras. Kenapa dia keras? Karena seluruh dunia melawan kepada Israel. Ya, saudara, jangan lupa akibat apa loh, ya? Akibat orang Israel meminta Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Pilatus mengatakan, tidak. Aku cuci tangan. Dia minta baskom berisi air dengan lap, dan dia cuci tangan di muka orang-orang yang sedang berdemonstrasi, berteriak-teriak histeris. Salibkan dia, salibkan dia. Dia cuci tangan. Makanya muncullah satu pemeo di seluruh dunia di dalam segala bahasa, cuci tangan. Tuh lihat dia cuci tangan tuh. Atau aku mau cuci tangan deh. Maksudnya apa? Enggak mau ikut campur. Terserah kau, aku enggak mau ikut salah. Ini adalah tindakan Pilatus ketika dia membela Yesus, tetapi karena desakan daripada massa orang-orang Yahudi yang begitu kuat, maka Pilatus setelah cuci tangan menyerahkan Yesus kepada mereka. Saudara, di sini kita melihat ini cikal bakalnya sehingga Israel dimusuhi seluruh dunia termasuk Indonesia memusuhi Israel. Nah, karena dia dimusuhi seluruh dunia, ya hanya segelintir kecil negara-negara di dunia yang simpatik pada Israel pada waktu itu. Karena dia dimusuhi, musuhnya banyak, dia keras. Rantingnya keras, pohonnya keras. Tetapi kemudian, sekarang akhir-akhir ini, istimewa 1 dekade terakhir, 10 tahun terakhir, Israel berubah, melunak. Saudara. Usaha diplomatik dibuka di mana-mana. Sehingga konsul jenderal ataupun duta besar mereka tersebar di banyak negara. Ya, saudara, saya tidak tahu dengan negara kita dalam waktu dekat atau waktu lama, pasti akan ikut negara-negara lain. Ada konsuler ataupun kedutaan di sini. Karena Israel akan merajai seluruh dunia. Saudara, teknologi sudah terbukti. Saudara, sudah terbukti. Senjata-senjata pas pampres presiden, senjatanya semua dari Israel. Hanya sedikit dari Amerika. Saudara, apa sebab? Karena teknologi Israel paling nomor 1 di seluruh dunia. Pertanian juga. Negara-negara Afrika, saudara, yang berseberangan dengan agama Kristen, yang menolak dan melawan Kristen, negara-negara itu sekarang tunduk kepada Israel tanpa perang. Tetapi dengan diberi teknologi tinggi di dalam pertanian, di dalam pertambangan, di dalam peternakan, saudara, di dalam kedokteran, diberi. Sehingga banyak bangsa sekarang mulai lembut kepada Israel. Maka Israel pun lembut. Rantingnya mulai melembut. Untuk apa? Untuk bertunas. Kata bertunas berarti Israel ini akan mulai menunjukkan eksistensinya, peranannya secara global, secara internasional. Ya, saudara. Nah, maka Tuhan berkata, kalau itu terjadi, Tuhan berkata, waktu kedatanganku sudah di ambang pintu. Tadi kita baca ya, di ambang pintu. Ya.
Jadi ada pemeo, wah musibah ini sudah ada di ambang pintu. Ya, ataupun korban yang akan berjatuhan sudah ada di ambang pintu karena virus ini tak terbentung. Nah, jadi di ambang pintu. Jadi sudah hampir para kekasih. Jadi kita harus ingat kairos Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini ketika hidup ataupun ketika kita mati, oleh sebab apapun orang bisa mati, saudara, kita ini tetap bersama dengan Tuhan. Karena kita tidak ada pada time is money. Orang yang mati karena time is money ada di dalam dominasi, di dalam konsesi, di dalam penjajahan iblis dan neraka. Tapi orang yang ada di dalam kairos Tuhan, ada di dalam dominasi, dalam jaminan, dalam konsesi, dan di dalam kekuasaan sorga. Amin. Jadi di sini kita melihat, time is money kah? Atau kairos Tuhan kah? Nah, kalau kita ada pada kairos Tuhan, maka satu, Ulangan 31:14, safe. Walaupun ajalku sudah dekat, aku sudah mau mati, no problem. Ya. Kedua, kapanpun bila waktu Tuhan sudah datang, kedatangan Tuhan di ambang pintu, aku akan masuk dalam kerajaan sorga, no problem. Ya. Jadi saya dan saudara kita harus tahu, time adalah kairos. Amin. Thank you. Maaf saudara, ini terlalu semangat ini. Kalau ada pastor saya ini di sebelah, sudah dari tadi kakinya nyenggol-nyenggol saya. Suruh tenang ya. Suruh slow down. Orang khotbah kok disuruh slow down, gimana? Tidur semua nanti. Ya. Para kekasih itu, tapi dia menandakan bahwa dia sayang sama saya. Para kekasih, di sini kita melihat bahwa dua aspek ini penting sekali. Waktu kematian kita dekat, waktu kedatangan Tuhan dekat. Nah, kairos Tuhan memimpin kita supaya dua aspek ini, mana yang akan dicapai lebih dulu. Bila itu terjadi, kita bersama-sama Tuhan terus. Ya. Dan nanti secara geopolitik kita akan melihat, ya, politik internasional, bagaimana Israel. Dia punya tingkah bagaimana. Dia punya gerakan, dia punya action gimana terhadap dunia internasional. Kita akan melihat. Ya, apakah dia mulai bertunas? Tuhan bilang, kalau dia mulai bertunas, maka musim panas sudah dekat. Apakah musim panas? Musim panas adalah masa antikristus. Menjadi raja 3,5 tahun di bumi atau 42 bulan. Nah itu masa musim panas. Maka musim panas sudah dekat. Apabila ranting-rantingnya melembut, dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Musim panas adalah masa aniaya. Di mana anak-anak Tuhan, mereka yang tertinggal, tidak terangkat, saudara, mereka akan masuk dalam musim panas yang dahsyat. Nah itu sebab para kekasih, saya tidak panjang lebar mengenai soal ini pelajaran beda. Maka saya hanya mengungkapkan saja isi hati Tuhan. Mari, waktu kita masih hidup, waktu kita hidup inilah harus kita persembahkan menjadi kairos Tuhan. Supaya kairos Tuhan boleh terjadi sama kita orang. Saudara, jangan punya pikiran nanti waktunya aku habis. Nanti aku kekurangan waktu. Makanya aku harus fokus ini dulu, cari duit dulu. Jangan punya pikiran demikian. Kalau Anda dan saya ada pada kairos Tuhan, sekali lagi saya katakan, Anda dan saya ada di dalam pemeliharaan sempurna.
dari Tuhan Yesus. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih saya, masuk berikutnya. Mari sebentar sejenak kita mendalami etimologi dan sintaksis. Etimologi adalah ilmu arti kata. Jadi satu kata itu ada artinya, ya. Ini dalam tata bahasa disebut sebagai etimologi. Sintaksis adalah ilmu kalimat, rentetan kata-kata, kadang-kadang mempunyai tafsiran ini, kadang-kadang mempunyai tafsiran begitu. Nah, itu namanya sintaksis. Dalami etimologi dan sintaksis dari Kairos. 1. Ulangan 4 ayat yang ke-9. Mari salah seorang saudara tolong bacakan bagi kita. Ulangan ya. Ulangan 4 ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Saudara, Ulangan 4 ayat 9, jangan lupa apa yang dilihat matamu, yang ada di memorimu, itu yang harus kau ajar kepada keturunanmu. Ya saudara, jadi arti daripada Kairos adalah waktu harus untuk mengajar keturunanmu, para kekasih. Jadi di sini, jangan lupa apa yang kamu lihat oleh matamu, apa yang ya, supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu, dari memorimu. Apa yang tersimpan dalam memorimu? Ajarkanlah itu kepada anak-anakmu, kepada cucumu, cicitmu, semuanya. Saudara, jadi seorang hidup paling tidak dia bertanggung jawab pada 3 generasi. Generasi pertama dia sendiri sebagai orang tua, generasi kedua anaknya, pada 3 generasi setelah dia. Generasi pertama setelah dia adalah anaknya, kemudian cucunya, dan cicitnya. Nah, jadi dia menjadi pokoknya, lalu menurun pada 3 generasi berikutnya. Ya, saudara, saya pernah khotbahkan dalam tema yang berbeda, beberapa lama, sudah lama sih. Tanggung jawab orang tua itu pada 3 generasi. Anak, cucu, cicit. Ya, saudara. Nah, itu kalau dia masih hidup ya, kecuali dia sudah meninggal lebih dahulu. Tetapi siapa yang masih bisa melihat sampai pada buyutnya, maka itu tanggung jawab kita, para kekasih. Ya. Nah, di sini ayat ini begitu jelas tentang Kairos. Kedua, Kairos beda dengan Kronos. Ya, sama-sama bahasa Greka ini, dua-dua ini. Ya. Kairos itu adalah untuk Tuhan, waktunya Tuhan. Kronos adalah waktu yang kita pakai, jam, arloji. Ini arloji saya ini dalam bahasa Greka, dalam bahasa Yunani namanya kronograf. Dari kata kronos, itu lampu lonceng di dinding, jam di dinding itu namanya krono. Saudara. Jadi Kairos dan krono beda. Makanya saudara, kalau kita sekedar mempunyai krono, waktu, time is money, maka itu harus segera diganti. Ya, harus segera dirubah. Dikonversikan menjadi Kairos. Sehingga krono-krono kita itu semua menjadi Kairosnya Tuhan. Tuhan berkenan untuk menjamin, menghidupi, dan mengupahi apa saja dari kronos kita. Ya, saudara, kalau kita mengubahnya menjadi Kairos. Berarti Kairos adalah waktu yang punya kesempatan untuk menghasilkan hal-hal yang indah dari Allah. Nah, ini sintaksisnya. Pendalaman
kalimat asli daripada kairos. Waktu untuk punya kesempatan menghasilkan hal-hal indah dari Allah. Jadi kita ini terbuka untuk hal-hal indah dari Allah. Oh Tuhan, harusnya hamba ini capek Tuhan. Hamba tidak bisa datang kebaktian. Karena hamba capek kerja sepanjang hari. Tetapi saudara, kronos saudara, waktu, time saudara yang capek, kronos saudara itu. Aku mau pakai ini sebagai kronosku untuk istirahat. Bilang sama istri, istri kamu pergi aja sendiri sama anak. Aku mau di rumah, aku mau istirahat. Saudara, tetapi kalau si suami ini kemudian dia berubah pikiran. Oh enggak, aku tidak boleh pakai kronos. Aku harus pakai kairos. Maka dia akan berkata, tidak. Walaupun aku capek seperti apapun. Barangkali aku belum mandi, no problem. Aku mau datang ke hadirat Tuhan. Nah, dia menggunakan waktunya 2 jam untuk tidur. Dia pakai 2 jam untuk Tuhan. Dia pergunakan kronosnya menjadi kairos, saudara. Wah, Tuhan jatuh hati sama suami ini. Tuhan jatuh hati. Kenapa? Karena semua yang kronos dia mau ubah menjadi kairos. Saudara, sehingga Tuhan berkenan. Ya, saudara, kita terlalu capek untuk baca Alkitab, atau berdoa, atau terlalu ngantuk pagi hari, atau terlalu tergesa-gesa mau ke kerjaan atau sekolah, kuliah dan lain sebagainya. Dicoba, kita harus mengorbankan supaya kronos menjadi kairos. Ya, banyak contoh dalam hidup sehari-hari di mana sebenarnya kita bisa menggunakan waktu untuk berkenan kepada Tuhan. Ya, ini menghasilkan sesuatu yang indah dari Allah. Ya, para kekasih. Kairos sering dimaknai dengan eukairia. Eukairia dari kata eu, bagus, dan kairos, momen kesempatan. Sehingga eukairia adalah momentum yang bagus. Jadi kadang-kadang kairos itu secara sintaksis sesuai dengan kalimatnya, penempatan kalimatnya dalam tata bahasa Greka itu tidak dipakai kairos tapi dipakai eukairia. Sehingga menjadi kalimat yang indah, yang bagus. Eukairia ini. Eukairia apa? Tetapi secara umum kairos. Ya saudara. Tergantung pada kalimatnya. Makanya saya tulis dalami sintaksisnya. Yang keempat, implikasinya adalah di bidang rohania. Orang yang menantikan momentum kehendak Allah di hidupnya akan terjadi kairos Tuhan. Katakan amin. Ya. Implikasinya, kemudian penerapannya, ya, hasilnya itu implikasinya adalah di bidang rohania. Karena kita apa-apa Tuhan, waktu kita pun seharusnya kita bisa pakai kronos, kita mau rubah menjadi kairos. Nah, implikasinya ada pada kuasa Tuhan. Sehingga Tuhan menggunakan menjadi momentum ilahi terjadinya kairos Tuhan dalam hidup kita. Para kekasih, jadi kairos Tuhan adalah kerjasama dari niatan saya, niatan saudara, dengan kehendak Tuhan. Dua niatan ini bergabung mengenai soal waktu, menjadi kairos, menjadi eukairia. Sehingga apa yang terjadi, hasilnya indah di dalam hidup kita. Saudara mau demikian? Saya yakin apabila kita mau demikian, anak-anak Tuhan, kita tidak akan kurang-kurangnya. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan tidak akan stop. Akan mengalir terus-menerus. Damai sejahtera kita akan mengalir terus, tidak akan stop. Saudara, dan itulah yang menjadi kehendak dari Tuhan. Bila kita membuka Yesaya 58, dahsyat ayat-ayat di sana. Saudara, apabila kamu takut kepada Tuhan, maka sejahteramu akan terus-menerus bergerak seperti ombak di lautan. Dan
Sukacitamu seperti sungai yang mengalir dan tidak pernah kering. Selalu, selalu. Flowing. Saudara, kita sehari-hari seringkali flowingnya apa? Time is money. Flowingnya apa? Sakit hati. Flowingnya apa? Enggak terima. Flowingnya apa? Emosional. Flowingnya apa? Mau senang-senang, mau foya-foya. Mau ngicipin ini, ngicipin itu. Saudara, Tuhan tidak berkenan dengan waktu kita. Itu sebab apa yang saya tuliskan di sini, berikut yang terakhir, Kronos. Ubah ini. Kronos ini harus diubah ini, saudara. Jadi kalau saya dan saudara masih tetap ada memiliki banyak kronos dalam hidup kita, dan kita tetap tidak mengubahnya, saudara, maka kita kehilangan kesempatan dipakai oleh Tuhan, kesempatan diberkati oleh Tuhan. Kehilangan. Tapi kalau cepat dengan pelajaran ini malam ini, kita bertindak, waktu-waktuku akan kupersembahkan kepada Tuhan. Wow, Tuhan melihat dan Tuhan berkata, anakku, perkara-perkara dan hal-hal yang indah aku akan lakukan di dalam hidupmu, mulai dari saat kau bertekad mengubah Kronos menjadi Kairos. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya akan tutup pada bagian ini, saudara. Ulangan 4 ayat yang ke-10 tadi kita sudah baca ya. Ulangan 4 ayat yang ke-10. Belum ya, lihat. Nah, ayat yang ke-10. Mungkin seorang saudara suka bacakan. Tadi Ibu Titi sudah baca ayat 9. Ayat 10, ada yang mau baca? Ulangan 4 ayat yang ke-10. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Ika. Hari itu, nah ini, menurut saudara, hari itu pantasnya pakai Kronos atau pakai Kairos? Kairos. Hari di mana engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu. Di Horeb, kata Tuhan kepada Musa. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, kata Musa. Dia sedang berbicara kan, ini Musa menasehati bangsa itu untuk memelihara hukum Allah. Dari ayat 1 mulai. Jadi Musa memberikan kesaksian, testimoni. Akulah tokoh sejarahnya yang ada pada waktu itu. Hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu. Di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, aku kumpulin kalian. Dan kalian semua berkumpul di mukaku. Hari itu engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, dan aku memberikan firman Tuhan kepadamu. Nah, umat Israel yang berdosa disucikan pada Kairos Tuhan. Karena mereka berkumpul mendengarkan Musa menyampaikan titah Tuhan, sabda Tuhan kepada mereka. Jadi Kairos membawa penyucian, saudara. Tetapi Kronos tidak membawa manfaat apapun bagi jiwa dan roh saudara. Kronos hanyalah waktu, jadwal pelajaran, jadwal makan, jadwal menikah, jadwal punya anak, jadwal meninggal, orang-orang yang duniawi. Tapi seorang yang taat dan tuhu di hadirat Tuhan, ketika berkumpul di hadapan hadirat Tuhan, di Horebnya Tuhan, mendengarkan titah dan firman Tuhan, saudara, itu Kairos bagi dia. Di manakah Horeb? Horeb adalah ruang gereja Anda. Horeb adalah tempat persekutuan kita dengan Tuhan. Kita harus ada di Horeb di sana. Maka Horeb itulah yang membuat Tuhan berfirman kepada kita. Semua kehendaknya akan terjadi pada kita. Sehingga kita menjadi orang umat pilihan dari Tuhan
yang betul-betul menerima hal-hal yang indah saja di dalam hidup kita. Katakan luar biasa. Katakan amin. Saudara, waktu duniawi adalah hari, bulan, tahun. Saudara. Nah, time inilah yang kita pakai bukan untuk uang saja, tapi time ini kita pakai untuk menghadap Tuhan. Saudara, pasti kita bekerja, pasti kita belajar, studi, pasti ibu rumah tangga mengemasi dan memberesin rumah. Semua kita pasti kerja untuk uang, untuk jabatan, untuk kehormatan. Pasti kerja. Tetapi time juga dipakai untuk menghadap Allah. Ya, saudara jangan lupa. Nah, itulah namanya kesetiaan seorang jemaat. Seorang jemaat, ini harus diajarkan oleh para pendeta ya, kepada jemaatnya. Seorang jemaat yang bisa memberikan time-nya di Horeb, maka jemaat ini akan menjadi biji mata Tuhan. Dan apa yang mustahil bagi dia tidak mustahil lagi. Karena dia sudah beralih dari menggunakan time sebagai kronos is money, sekarang dia pakai untuk kairos buat Tuhan. Dan dia mengizinkan Tuhan mendesain hidupnya. Melukis, menggambar yang terbaik, merencanakan yang terbaik untuk saudara dan untuk saya. Amin. Para kekasih, ini hal penting sekali. Waktu Allah, waktu Tuhan berfirman, itu tadi saya katakan, di Horeb, kairos. Ingin dipercayai banyak, adakan kairos sebanyak mungkin. Maka Tuhan akan memberi 100% segera dan sempurna dalam sejarah hidup kita. Roma 9 ayat 9 dan 28. Ya, jadi inilah pesan Tuhan dan saya cukupkan sampai di sini supaya kita semua bisa meresapi arti daripada kairos itu. Saudara, supaya kita bisa berkelimpahan. Jangan anggap kelimpahan itu karena duit, time is money. Saya mencoba menghapus dari benak saudara. Supaya saya memasukkan benih firman. Kelimpahan saudara ada pada kairos Tuhan. Amin. Nah, sebagai penutup, tolong seorang saudara membacakan dari Roma 9 ayat 9 dan 28. Roma pasal 9 ayat yang ke-9 dan 28. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Amin. Terima kasih Ibu Cindy. Wow. Ya. Perhatikan saudara ayat 9 ya. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Wow, ya. Ini ceritanya ini ada pada ketika siapa yang ada di depan kemah? Bapak Abram. Lalu datanglah 3 orang laki-laki. Itulah Tuhan Allah sendiri dalam bentuk 3 pribadi. Coba pikirkan, di kitab Kejadian sudah dijelaskan Allah 3 pribadi tapi Tritunggal. Ya, dan memberikan janji kepada Abraham. Abraham intuisinya rohani, sensitivitas rohaninya kuat banget. Wah, saya belajar terus untuk mempunyai intuisi, sensitivitas rohani. Abraham itu melihat 3 pria jalan mendekati, mau melewati kemahnya dia, di terik matahari yang panas, Abraham bisa ngerti bahwa itu Allah. Coba. Kalau Abraham tidak dekat dengan Tuhan, nggak connect, babar blas. Ya. Tetapi karena Abraham itu dekat dengan Tuhan, maka begitu 3 pria itu, ya 3 orang yang cakep, gagah, berjalan, mau melewati kemahnya. Dalam hatinya dia,
ini mesti Tuhan ini. Ini pasti Tuhan. Dia terus lari dan menghadang 3 pria ini, menyembah di kaki mereka. Dan berkata, Tuhan, please, kalau Tuhan menaruh belas kasih kepada hambamu, dan hambamu berharga di mata Tuhan, tolong silakan berhenti sejenak di depan kemah hamba. Hamba akan mencuci kaki kalian bertiga. Hamba akan menyediakan air minum dan sedikit roti buat Tuhan. Coba lihat. Pai tua ini, orang tua ini, sensitivitasnya tinggi sekali. Banyak orang sensitifnya salah, keliru, dosa, mesum. Tapi seorang rohani, sensitivitasnya beda. Lihat Abraham ini, saudara. Dia punya sensitivitas dan intuisi rohani yang baik. Sehingga dia tahu ini Allah. Aku harus mencegatnya. Aku harus menghadangnya. Dan aku harus menerima anugerahnya. Tanpa aku minta. Bisakah saudara menghadang Allah dan menerima anugerahnya tanpa saudara berdoa, tanpa saudara minta? Sesuatu yang orang Belanda onmogelijk, nggak masuk akal. Tapi itu dikerjakan oleh orang tua ini. Aku tidak mau minta apa-apa. Aku cuma menunjukkan bahwa aku betul-betul sangat memuja, sangat menghargai. Dan 3 pria ini setuju. Baik Abraham, lakukan apa yang kau ingin. Abraham kaget. Loh, kok ngerti jenengku ya? Abraham kaget. Kok tahu namaku ya? Saudara, Abraham tersentak. Dia berkata, betul Allah ini. Yang aku cegat, betul Allah. Dan dia cepat masuk dalam kemahnya. Dia panggil istrinya, Sarah, cepat. Kamu ambil tepung yang terbaik. Kamu uleni, tahu uleni enggak? Uleni ini adalah bahasa Rusia. Ya. Kamu uleni, kamu, apa bahasa Indonesianya apa sih? Ya. Apa? Mengolah. Ya, mengolah bolehlah. Ya. Kamu mengolahnya. Ambil tepung terbaik. Berarti Ibu Sarah ini mempunyai 3 kualitas. Paling bagus, KW1 dan KW2. Ya, jadi dia punya tepung itu ada 3 bagian, 3 karung. Abraham bilang, ambil tepung terbagus, terhalus, dan kamu olah menjadi roti yang paling enak. Kita punya tamu besar, tamu agung. Setelah dia memberi instruksi pada istrinya, dia lari keluar, dan dia minta supaya tukang masaknya menyembelih seekor anak lembu umur 1 tahun yang dagingnya empuk dan harus dimasak seenak mungkin secepatnya. Seenak mungkin secepatnya. Wow. Semua kerja, langsung kerja di tempat perkemahan Abraham. Dan kemudian tanpa diminta, Tuhan Allah memberikan janji kepadanya. Abraham, di mana istrimu Sarah itu? Ya, Abraham sekali lagi, dek dia. Wah, ngerti nama istriku juga. Ini mesti Allah benar ini. Terus kemudian, sesungguhnya aku berkata kepadamu Abraham, 1 tahun lagi, aku akan datang lagi ke sini dan Sarah sudah menimang seorang anak bayi laki-laki. Anakmu sendiri. Saudara, saya tidak katakan semua wanita seperti Ibu Sarah ya. Tetapi sebagian juga mempunyai hobi seperti Ibu Sarah. Yaitu menguping. Menguping, tahu ya menguping ya? Ya, menguping. Ini pakai kuping. Kalau mata itu namanya memata-matai. Ya, ini menguping. Pakai telinga. Pembicaraan 4 pria di depan. Jadi Ibu Sarah itu ada di balik kemah.
Ya, di balik pintu kemah. Ternyata dia tuh mendekati, dekat banget ternyata. Cuma tidak kelihatan. Ya, saya mau tanya Bapak dan Ibu, kira-kira 3 tamu ini tahu nggak kalau ada sesosok wanita di balik tabir? Tahu. Makanya ketika Ibu Sarah dia mendengar perkataan setahun lagi 3 tamu ini akan datang dan dia akan menimang seorang anak laki-laki, anak Abraham. Jangan lupa, karena Abraham pernah menyeleweng dan punya anak, namanya Ismail. Saudara, makanya Tuhan menetapkan, membuat satu klarifikasi, anakmu sendiri yang akan lahir setahun lagi. Ibu Sarah di balik kemah, di balik pintu kemah, dia mendengar dan dia ketawa. Ya, sudah tentu dia ketawanya, wah, tidak ya. Kalau itu namanya ketawanya buto. Nah, dia cekikian. Jangan bilang kok persis gitu ya. Nah, dia cekikian saja. Dan 3 tamunya tahu. 3 tamunya, kenapa? Istrimu ketawa. Di mana Sarah? Kenapa? Hai Sarah, kau ketawa. Ya saudara, bagi Sarah sudah tidak kepikir lagi dia mau punya anak. Dia sudah umur 89 tahun. Saudara, apakah dia bisa? Surat Ibrani mengatakan, dan rahim Sarah pun sudah tertutup. Tetapi saudara tahu, perjanjian Tuhan, katakan perjanjian Tuhan, sabda Tuhan, penuh kuasa, membuka semua yang masih tertutup dalam nama Yesus. Itu yang terjadi loh saudara. Makanya sensitivitas rohani itu penting sekali. Penting sekali. Coba, kalau Abraham tidak sensitif, dia biarkan 3 pria itu lewat. Ya dia hormatlah. Selamat siang bapak-bapak, selamat jalan ya. Tiba dengan selamat di tempat tujuan ya bapak-bapak. Coba, kalau sampai Abraham bilang begitu, 3 pria ini setelah lewat bisik-bisik. Repot nih, kita mau memberikan kepada Abraham perjanjian yang besar, malah kita cuma didadai tok. Ya, nggak disuruh mampir. Para kekasih, ini lihat. Apakah saya dan Anda kurang sensitif? Berkat lewat. Tetapi kalau kita sensitif pada suara Roh Kudus, berkat berhenti. Lagu kita mengatakan, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Itu terjadi pada Abraham. Dia mencegat, jangan lewat. Tolong beri kepadaku. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita tunduk kepala kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik, hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hati-Mu. Kiranya Tuhan menambahi kami segala pengertian-pengertian yang perlu kami lakukan di dalam hidup kami. Karena kami seringkali Tuhan tertutup dengan masalah keuangan. Karena kekurangan, kebutuhan yang mendesak, atau kebutuhan yang terlanjur banyak, baik bagi pekerjaan Tuhan maupun bagi keluarga kami masing-masing. Tetapi Tuhan, kami berserah kepadamu, dan kami percaya dengan intuisi rohani, dengan sensitivitas rohani yang baik, kepekaan kami, maka kami bisa menghadang berkat Tuhan, dan berkat Tuhan pasti akan datang kepada kami, sehingga kami bisa hidup berkelimpahan, bukan karena prinsip paradigma time is money, tetapi paradigma kairos Tuhan. Waktuku untuk Tuhan. Maka hamba percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami semuanya, ibu dan bapak semuanya. Bidang apapun yang kami gumuli dan kami layani, Tuhan Engkau akan menolong kepada kami dalam segala perkara. Berkatilah kami semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.